Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji nomor 144. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala kismain, satrun anil ma'siyah wa satrun fiha, fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala. As-satru fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi, wal khasatu yatlubuna minallahi satru anha khasyata sukutihim minan nadaril malikil haqqi. Tutup Allah itu terbagi dua. Pertama, tertutup dari berbuat maksiat atau dosa, dan tertutup dalam perbuatan maksiat atau dosa. Manusia pada umumnya minta kepada Allah supaya ditutupi dalam perbuatan dosa, karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan sesama manusia. Tetapi orang-orang yang khusus minta kepada Allah supaya ditutupi daripada maksiat atau dosa. Jangan sampai berbuat dosa karena takut jatuh dari pandangan Allah. Hadirin, jadi tutup Allah itu ada dua. Satu, ditutup jalan untuk berbuat maksiat, dan yang kedua, ditutup dosa-dosanya sesudah dia berbuat maksiat. Seperti kita sekarang dihargai orang karena Allah menutupi, sehingga orang tidak tahu aib maksiat kita. Banyak yang minta ke Allah supaya jangan dibuka aibnya, karena takut dihina oleh orang, takut dipermalukan. Bagi orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah, dia mintanya bukan minta ditutup aib, tapi minta ditutup jalan untuk berbuat maksiat. Kalau Allah menutupi jalan berbuat maksiat, setan tipu dayanya tidak mempan. Dibuat tumpul nafsu kita, dibuat terkendali, tidak diperbudak nafsu. Lihat duniawi, dibuat kita tidak tertarik oleh Allah tuh. Lihat barang-barang yang mewah, yang mahal, oleh Allah dibuat hati kita lebih ingat hisabnya daripada manfaat, daripada memiliki barang itu. Lihat lawan jenis, kalau Allah nolong dibuat saja pandangannya itu menunduk, tidak tertarik untuk melakukan maksiat. Nah, ini yang lebih penting, karena kita jadi tercegah dari perbuatan dosa. Kita harus minta terus kepada Allah nih, agar kita dipersulit, dicegah dari perbuatan dosa. Kan orang yang disukai Allah itu dua cirinya, dimudahkan berbuat taat, dipersulit berbuat maksiat. Kalau jauh dari Allah, dua juga, dia mudah berbuat maksiat, sulit berbuat taat. Ayo periksa diri kita, hadirin. Seringkah kita minta ke Allah perlindungan supaya kita tidak mudah berbuat maksiat? Jadi kalau suatu saat kita gagal berbuat maksiat, itu adalah karunia Allah. Mau beli HP yang canggih, padahal HP itulah yang akan melalaikan kita. Atau HP
tiba-tiba rusak, kecemplung air, kelindes, hilang, atau apa saja. Boleh jadi HP ini adalah tempat maksiat tanpa sadar, karena kita belum disiplin. Lalu oleh Allah diberi jalan saja, HP-nya tidak jalan. Periksa nanti kemaksiatannya berkurang tidak. Punya teman, dan kalau kita berteman dengan orang ini, kecenderungan maksiatnya tinggi. Tiba-tiba teman ini susah dihubungi, teman ini menjauh. Boleh jadi itu pertolongan Allah. Punya teman kaya, kita maunya bergaul dengan dia karena pengen ditraktir, pengen dibelikan sesuatu. Tiba-tiba teman ini jadi enek ke kita, tidak bisa dihubungi, tidak mau membalas. Itu bagian dari pertolongan Allah supaya hilang salah satu sandaran kita. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu, tapi aslinya membersihkan kita dalam ketauhidan, itu bagus. Punya barang yang tiap barang itu ada jadi maksiat, jadi ujub, jadi riya. Lalu oleh Allah diambil aja barang itu, apakah hilang, apakah rusak, ketinggalan atau apa. Kalau kita tafakuri, boleh jadi itu adalah salah satu tutup penghalang dari Allah berbuat maksiat. Yang masih jauh ke menikah, jatuh cinta ke seseorang, dan yang dicintainya tuh enek aja lihat kita tuh, boro-boro nerima. Nah itu pertolongan Allah. Mau nonton sepak bola malam-malam ketiduran, ini boleh jadi merupakan salah satu karunia Allah sehingga dia tidak sia-sia. Dari jam 12 sampai jam 3 mungkin Allah lebih menginginkan kita tahajud. Jadi kalau suatu saat keinginan-keinginan nafsu kita terhalang, periksa, boleh jadi ini bagian daripada perlindungan Allah supaya tidak berbuat maksiat. Termasuk yang ditangkap KPK itu boleh jadi merupakan bagian kasih sayang Allah. Karena selama dia jadi pejabat, korupsi. Sedangkan ibunya doa, anaknya doa, istrinya doa supaya punya suami yang soleh. Tangkap saja KPK, disita harta-hartanya, berarti dibersihkan. Karena sepanjang tidak disita, itu harta bisa jadi petaka. Tabungan habis, boleh jadi ini bagian kasih sayang Allah, karena tabungan itu selama ini jadi sandaran dia. Seakan-akan dengan tabungan akan terjamin kehidupannya. Seakan-akan dengan tabungan dia akan punya masa depan yang lebih terjaga. Allah tahu ini kecenderungan hati kita bergantung kepada selain Allah. Atau ngapalin, padahal biasanya pinter tapi jadi gampang lupa lagi. Boleh jadi penghalang supaya tidak ujub. Mungkin suatu saat kalau sudah hilang ujubnya, dimudahkan untuk menghafal. Makanya jangan berburuk sangka kalau ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, padahal boleh jadi keinginan itu hanya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang merasa saya jomblo, nggak ada yang minat, Allah aja nggak menggerakkan. Tidak ada satupun yang membuat orang belum dapat jodoh kecuali Allah belum ngasih jodoh. Kenapa ya? Pasti ada kebaikan di sana. Mungkin supaya berbakti ke orang tua maksimal, mungkin supaya tahajudnya Allah pengen duaan aja dengan Allah. Ada rahasianya. Nanti kalau sudah waktunya Allah mau ngasih, ada aja jalannya. Makanya jangan berburuk sangka dengan kondisi yang tidak cocok dengan nafsu kita. Bagi orang-orang yang senang bermujahadah, justru ini yang dicari. Apa sih penghalang saya dekat dengan Allah? Bisa HP, bisa kendaraan, itu banyak hal. Bisa cinta ke makhluk. Suami sangat cinta ke istri,
istri sangat cinta ke suami sehingga lebih ingat pendamping hidupnya daripada ingat Allah. Lebih takut jauh dari pendamping hidupnya daripada takut jauh dari Allah. Lebih ingin dekat dengan pendampingnya daripada ingin dekat dengan Allah. Berarti sudah ada anda dan tandingan Allah ini. Nah, ini bisa jadi dibuat sebuah kejadian nanti oleh Allah. Kalau Allah memang ingin memurnikan hatinya ke Allah, apakah suaminya meninggal, suaminya mungkin dititipi pengurus yang lain. Makanya jangan terlalu cinta ke makhluk. Sama suami juga. Kenapa istrinya yang dulu sangat cinta sekarang kurang cintanya? Boleh jadi selama ini suami lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Berani bohong, berani berbuat di belakang yang melanggar perintah Allah demi tidak dimarahi istri. Semuanya dilihat oleh Allah. Ini dalam salah satu ayat, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari sesama manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah yang selalu berserta mereka. Enggak bisa kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin sekalian? Gimana nih kalau Allah ngebuka aib kita? Ya enggak apa-apa. Kita minta ditutup ya. Tapi kalau dibuka pasti udah diukur oleh Allah, dibukanya juga dikit. Biasanya supaya kita berlindung ke Allah nantinya. Kan kita dihormati orang karena Allah nutupin aib kita. Sama saya juga begitu. Mungkin nanti ada dosa kita sedikit oleh Allah dibuka supaya kita tobat aja. Allah juga tahu kalau dibuka semua hancurlah kita ini. Hancur sehancur-hancurnya. Kalau saya dibuka, aib saya bukan hanya mempermalukan diri saya, tapi bisa mempermalukan orang tua, mempermalukan keluarga, anak-anak, mempermalukan pesantren ini, mempermalukan dakwah. Banyak yang terjadi kalau aib saya dibuka semua oleh Allah. Paling dibuka dikit-dikit, itu juga supaya saya tobat aja. Ngaji salah, ada yang ngingetin, itu bacaannya salah. Jangan malu oleh jamaah yang mendengar, tapi tobat saja. Bagaimana kalau nanti orang meremehkan kita? Ya enggak apa-apa, dan memang remeh kita ini. Yang takut itu tidak bisa diremeh, tidak bisa tobat sehingga remeh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau saya diremehkan oleh suami saya? Kata istrinya, enggak apa-apa. Yang penting ibu mulia di sisi Allah. Nanti ada waktunya Allah ngebalikin hati suami. Tenang saja. Jangan takut kita remeh dalam pandangan orang. Takut kita hina dalam pandangan Allah. Karena sehebat apapun yang kita lakukan, pasti ada yang meremehkan kita. Pasti. Jangan aneh kepada yang sebel, yang menghina, meremehkan, jangan aneh. Nabi aja yang sempurna. Ada yang Nabi aja yang sempurna. Nabi yang sempurna juga dihina, diremehkan, dibully, difitnah, apalagi kita. Ada pertanyaan? Silahkan. Yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan. Maju deh, punten. Kalau memindahkan mikrofon, yang pertama dipegang kabel, ya, ingat baik-baik. Pelajaran kalau nanti memindahkan alat elektronik, yang pertama dipegang kabelnya. Karena kalau dipindahkan ininya, kabelnya nyangkut, putus. Ya. Nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib dari SMK kelas 12, ingin menanyakan tentang bila Habib mengajak teman malah diolok-olok. Jadi cara menghadapi orang yang mengolok-oloknya gimana? Sakit gitu Sakit itu karena kita berharap dari makhluk untuk diri kita. Gini,
bahwa orang bisa menjadi taat bukan karena kita, karena Allah yang ngasih hidayah taufik. Sakit itu karena kita merasa kita berbuat sesuatu kepada dia dan kita ingin dia melakukan yang kita inginkan. Itu yang bikin sakit. Teikhlas lah bahasa Indonesianya, ya. Tugas kita fadzakir innama anta mudzakir. Terus saya mengingatkan. Dia nurut atau enggak tergantung Allah ngasih hidayah atau tidak. Tapi kalau orang memperolok, evaluasi diri. Siapa tahu kitanya kurang bijaksana, sok tanpa disadari, sok merasa lebih dari mereka. Sholat dong. Ngomongnya di atas kita. Sholat. Berarti di atas. Kan maksimal dalam dakwah tuh maksimal sama, yang benar di bawah. Teman-teman, ayo yuk kita sholat di bawah. Sholat itu di atas. Kita nyuruh, yang enak tuh di bawah. Yang bagus seperti Hasan Hussein ketika lihat orang kakek-kakek wudunya salah, tidak menggurui. Nanya sama kakaknya, Sen, gimana ini cara wudu yang dicontohkan Rasul? Akhirnya diajari, si kakek lihat, ngajarin orang tanpa menggurui, ini yang enak. Jadi kesimpulannya evaluasi diri, evaluasi niat, evaluasi cara. Kalau mau tanya sama yang diajak, kenapa kamu suka ngolok-ngolok sama saya? Sebel menema sapang solehna, mungkin itu. Evaluasi. Tanya sana, ya. Atau suruh dia yang ngajak kita ke masjid, ya. Sok atau giliran kamu yang ngajak kita. Pasti bingung kan? Saya juga bingung, ya. Pertanyaan selanjutnya. Gak usah sakit hati. Ya. Cukup, selesai? Ya, silakan. Ini ada tamu dari mana saja nih? Dari Cirebon, Tarbiyatul Banin. Ada? Mana ibu-ibu Cirebon? Alhamdulillah 30 orang. Majelis Taklim Humairo, Solo, Yogyakarta. Mana? Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi, saya lihat ada pelajar dari mana adik-adik? Lab School? Tidak ada? Ya, selamat datang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Wah, pakai di film ini. Ikhwan, jaga pandangan, lihat saya aja, Ikhwan. Jadi begini, nikmat ujian dari Allah itu kan ada kesempitan, ada kelapangan. Tapi yang saya rasakan gitu, Allah itu begitu. Yang saya tafakuri itu Allah mudahkan semuanya urusan duniawi saya gitu. Terus ketika memang urusan duniawi dimudahkan itu kadang kita lalai di dalamnya gitu. Terus memang kenikmatan ibadah itu jadi berkurang gitu. Jadi dalam kondisi itu jadi gimana ya, antara khauf dan roja itu benar-benar terasa gitu. Ini saya harus gimana gitu. Masa ya kita harus dunianya ditinggalin atau gimana gitu, tapi kan kita juga tetap butuh, tapi ibadah juga nggak pengen berkurang gitu kenikmatan. Baik, begini ya. Hebat si Tata ini. Ini mahal hadirin. Menyadari kelapangan membahayakan ini mahal. Karena biasanya orang takut kehilangan kelapangan. Jadi begini, tetap bisa dekat dengan Allah, kuncinya syukur. Jadi kalau mendekat dengan kesulitan pakai pintu sabar, kalau diberi kelapangan pintu syukur, itu masih bisa menangis. Dengan syukur Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya waktu tahajud adalah syukur. Jadi dengan ditambah nikmat, tambah lagi ibadahnya. Dengan ditambah nikmat, tambah lagi sedekahnya. Jangan sampai malah jadi berkurang. Jadi jangan minta dihilangkan nikmatnya, tapi minta
ditambah syukurnya. Bisa, ada orang bisa ma'rifat dengan ahli syukur. Tidak harus susah semua, tapi memang sedikit yang lebih hebat dalam syukur tuh. Ya, terakhir ada lagi. Itu Ahwat tadi yang ngacung sama pertanyaannya. Mana? Iya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya menurut orang lain kita ini ya katakanlah ahli maksiat, terus kita ingin kita atau siapa Pak? Saya. Ya, terus kalau kita, saya ingin bertransformasi menjadi ahli ibadah. Nah, bagaimana cara penyampaian dakwah yang paling baik? Apakah dengan bicara atau dengan perbuatan? Gitu. Karena mungkin latar belakang kita yang tidak baik gitu. Jadi yang mau robahnya kita atau orang lain? Kita Pak. Maksudnya untuk kita menyampaikan sesuatu yang baik itu atau berdakwah itu dengan perbuatan atau dengan kata-kata gitu. Jadi dua mungkin pertanyaannya ya. Bagaimana cara menjadi baik dan bagaimana memperbaiki orang atau gimana? Ya gitu. Kan? Maunya yang mana? Bukan, maksudnya untuk memperbaiki diri sendiri, insya Allah berefek kepada orang lain gitu. Tapi apakah yang efektifnya itu dengan perbuatan atau dengan kata-kata? Iya, dengan perbuatan atau kata-kata itu. Setuju. Ya, Saya setuju. Saya setuju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setuju saya. Tidak hanya cukup perbuatan perkataan Pak. Jadi dakwah yang baik itu sidik itu klik. Hati, lisan, sikap sama. Jadi dalam kondisi apapun sama. Kadang dia perlu bicara sama saja, berbuat sama saja. Yang jadi masalah itu berbeda perkataan, perbuatan, hati. Nah dakwah ini tiganya dibuat sama Pak. Jadi dalam kondisi apapun tetap konsisten. Kalau orang jaim, membagus-bagus di depan orang, nanti ada lelahnya. Kalau kurang ikhlas tuh nggak akan konsisten dan tidak nikmat dalam dakwahnya. Karena dia ngarap-ngarap. Ngarap-ngarap diakui, ngarap-ngarap dihargai. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah, bukan pendakwah. Ini seperti saya sekarang. Saya mana bisa ngebulak-balik hati saudara-saudara, tahu juga enggak hatinya di mana. Tugas saya adalah sekuat tenaga dakwah dengan niat yang benar, dengan yang disampaikannya benar, dan sekuat tenaga saya berusaha mengamalkan apa yang disampaikan. Nanti Allah yang memasukkan ke hati siapapun, Allah yang ngebulak-balik. Mungkin ada yang ilmunya sama begini, amalnya bisa hebat karena dia sedekah dulu. Diijabah sedekahnya, ilmunya nempel. Mungkin tadi sebelum kesini ngerapiin sendal, Allah suka. Ini dengarnya sama, dalam bisa lebih paham. Kan walaupun mendengar sama, efeknya beda-beda. Allah tahu niatnya ke sini, kepaksa tidak. Allah tahu perjuangannya di sini, Allah tahu amal-amalnya. Ada yang hanya beberapa patah kata menggugah dan merubah. Bagi sebagian tidak ada apa-apanya karena tidur. Jadi saling berkaitan dan Allah Maha menilai. Kalau saya ya nggak bisa apa-apa selain berusaha niatnya benar, ngomongnya benar, dan tidak usah pengen dikagumi jamaah, pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan fasih, pengen kelihatan soleh, mau apa nggak ada gunanya. Yang penting mah sekuat tenaga ingin diterima aja dakwah ini jadi pak amal soleh. Bu, tamu ada yang mau nanya? Sekarang itu saya yang nanya sama tamu, mengapa engkau kesini?
Nggak ada yang jawab. Kita tidak boleh membebani orang dengan pertanyaan. Cukup? Kalau sudah cukup selesai nih. Sedikit mengulas yang tadi pagi. Kalau makan pisang, apa yang paling penting dari makan pisang? Apa? Ingat Allah yang menciptakan pisang. Kalau punya hutang, apa yang paling penting? Bayar dulu, ingat Allah dulu. Siapa yang bisa bayar kalau nggak ingat Allah? Benar? Jadi ingat hutang, ingat Allah, tobat, doa, perbaiki diri. Kalau ketemu orang, apa yang penting? Ingat Allah, ini orang ciptaan Allah. Lihat kucing, apa yang penting? Ingat Allah yang menciptakan kucing. Beda pasti. Ya Allah, kucing. Ingat ingat buka. Pertanyaannya salah deh. Kalau ingat jodoh, ingat siapa? Ingat Allah. Enggak ada. Cinta di hati itu Allah yang nanam. Dulu dia sayang ke saya, sekarang enggak. Ya udah, enggak apa-apa. Yang penting kita baik sama orang, ya. Kalau dihina orang, ingat ke siapa? Ingat ke Allah yang nutupin aib kita. Ibu-ibu, kalau lihat suami, ingat siapa? Bu, yang benar. Ingat Allah yang menguasai suami ibu. Kalau ibu ingat ke suami terus, ibu gelisah. Aduh, suami saya kemana ya? Dia merahasiakan, HP-nya dimatiin. Alat pelacak dimatiin, satelit nggak bisa nyewa. Udahlah, sholat aja 2 rakaat. Ya Allah, suami hamba adalah ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu setiap saat. Tidak bisa lepas dari kekuasaanmu. Titip ya Allah. Saya tidak bisa melakukan apapun selain memohon kepadamu perlindungan. Lindungi suami saya. Engkau tahu suami saya kurang iman, kurang ilmu, kurang amal, terutama kurang ajar. Nah, itu masalah. Nggak boleh ngomong gitu ya. Agak kurang ajar, ya sama aja. Titip sing tulus. Allah lihat enggak seorang istri yang sujud? Allah mendengar tidak doanya? Allah tahu isi hatinya? Disia-siakan tidak? Oh, tidak disia-siakan. Mungkin yang suaminya tadinya mau lihat lawan jenis, jadi melotot aja lihat lawan jenis, yaitu kambing betina ya. Itu juga lawan jenis hadir. Cuman kambing karena mau kurban. Yang tadinya mau pergi ke tempat yang tidak baik, dibalikan hatinya oleh Allah jadi itikaf. Sambil bingung kata suami, kenapa saya jadi ke sini? Berapa banyak yang ke sini sekarang belum tentu niat ke sini. Dibonceng oleh teman, kebawa ke sini, ada aja jalannya. Hakikatnya Allah yang ngatur. Makanya kekuatan doa. Ingat masalah, ingat Allah. Ingat ancaman, ingat. Dan tidak terjadi ancaman kalau Allah tidak mengizinkan. Kita ini milik Allah nih, nggak akan bisa celaka tubuh ini tanpa izin pemiliknya. Begitulah, jadi apa-apa teh ingat Allah, terus ingat Allah. Lihat anak-anak ini ya Allah, kecil-kecil sudah senang ngaji, sedikit dosanya, belum ya? Ada sudah balik belum? Belum ya? Ngerti gitu balik itu apa? Enggak, ya udah. Lihat yang sepuh-sepuh, nah ini nih ya, banyak amalnya gitu. Masya Allah. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu-ibu terima kasih ya jauh-jauh ke sini. Nanti malam ada kajian lagi, mudah-mudahan manfaat. Mulai sekarang
selalu minta ke Allah supaya ditutup pintu untuk berbuat dosa, pintu berbuat maksiat, terutama tutup pintu yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Karena beratnya hidup ini karena jauh dari Allah. Hati-hati dengan merasa memiliki, hati-hati dengan cinta. Cirinya apa? Mendominasi hati. Kalau sudah terdominasi hati itu sudah bahaya. Oleh benda, oleh orang, oleh kesukaan, oleh hobi, hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah terdominasi sehingga membuat lupa ke Allah, apalagi mengabaikan hak-hak Allah, udah bisa jadi ilah itu. Kepada para perokok, berhentilah. Ya, itu bisa mengilahkan rokok. Lebih berkorban untuk rokok daripada untuk Allah. Caranya adalah tiap ingat sesuatu, langsung ingat Allah. Itu, jangan delay. Sedih, ingat Allah. Takut, ingat Allah. Punya keinginan, ingat Allah. Terancam, ingat Allah. Makin sering ingat Allah, Allah lah yang memberikan ketenangan dan solusi. Tidak ada solusi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai yang Maha menatap, wahai yang Maha dekat, ampuni kami ya Rabb. Kami lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada keridoanmu. Kami lebih takut dijauhi makhlukmu daripada takut jauh darimu. Ampuni kami ya Allah, kami jarang bersyukur, jarang menyadari bahwa setiap saat ada dalam limpahan karuniamu. Ampuni ya Allah, betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka padamu, sering tidak ridho dengan ketakdirmu, sering kecewa dengan ketentuanmu. Ampuni kami ya Allah, kami lebih sering bersandar kepada makhlukmu yang lemah, bukan bersandar kepada Engkau. Padahal tiada satupun karunia kecuali hanya darimu. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyian. Karuniakan kepada kami keyakinan yang sempurna padamu ya Allah. Hati yang benar-benar tidak bisa lupa. Setiap saat ingat padamu. Setiap saat merasa ditemani olehmu. Jadikan kesibukan kami setiap saat merasa ditatap olehmu. Jangan biarkan hati ini berharap dari apapun, dari siapapun, selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan hati ini penuh rasa takut dengan selain Engkau. Cukupkan hati ini takut jauh darimu. Takut terhijab. Takut tidak mendapat ampunanmu. Takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jadikan semua kesibukan kami seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya karenamu, hanya bersamamu. Engkau maha mendengar setiap ucapan doa ini ya Allah. Engkau lah yang kuasa mengabulkannya. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam mengingatmu. Istiqomahkan kami dalam yakin padamu. Istiqomahkan dalam patuh dan pasrah padamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah, orang tua jamaah, keluarga jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kelapangan, jalan keluar ya Fattah bagi yang sedang dihimpit masalah. Cukupi hanya dengan rezeki halal barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Golongkan kami ahli zuhud ya Allah, yang tidak pernah silau dan bersandar dengan dunia ini. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya hidup manfaat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Kurangin bicara yang tidak manfaat. Berbanyak menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Apapun yang terjadi, ingatlah sesuatu terjadi hanya dengan izin Allah. Dan kembalikanlah kepada Allah. Allah lah yang bisa menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.